Balik lagi di sini di EME Session-nya Zabava Labs. Kali ini kita ngundang lagi dari Crystal Wallet di sini bareng Bung Steven yang kebetulan perwakilan Crystal Wallet di Indo ya guys ya. Karena kali ini kita tuh mungkin mau ngulik-ngulik lagi soal Crystal Wallet dan mungkin buat teman-teman yang belum pakai Crystal Wallet kalian mungkin bisa dapat insight menarik dan mungkin bisa jadi tertarik. Halo Mas Steven. Halo, halo. Selamat malam semuanya. Apa Mal kabar? Baik sekali, baik sekali. Di sini buat teman-teman nih, mungkin yang udah hadir nih, misalnya mungkin kalau belum pernah pakai wallet sama sekali, atau mungkin yang udah pakai wallet tapi wallet sebelumnya agak agak balak gitu untuk dipakai. Nah, mungkin Crystal Wallet bisa intro dikit kali ya, gitu, biar teman-teman antusias gitu loh dengarnya. Ya, mungkin aku intro sedikit tentang Crystal Wallet. Mungkin sebelumnya udah dijelasin juga waktu sebelumnya di Twitter Space kita kurang lebih sebulan atau 2 bulan lalu. Nah, sekarang kita udah mau launch. Jadi kita udah implement beberapa feature yang memang khusus untuk localization, khususnya untuk Indonesia. Salah satunya adalah bahasa Indonesia dan eh apa namanya price dengan IDR dalam dalam rupiah. Mungkin kita tahu lah salah satu barriernya masyarakat Indonesia nggak bisa masuk ke DeFi space itu mungkin salah satu bahasa Inggris. Mungkin ya di sini pun aku yakin nggak semuanya 100% bisa bahasa Inggris. Walaupun ya little I can lah, ya kan. Makanya kayak kita translate semua ke bahasa Indonesia untuk mempermudah semuanya. Mungkin kalau misalnya terms yang Web3 biasa kayak swap, bridge itu nggak bakal kita translate lah. Let's say kalau bridge, masa kita translate jadi jembatan? Ya, terus salah satunya ya itu bahasa Indonesia sama harganya dalam rupiah. Karena kalau misalnya harganya dalam USD, nggak semua orang gampang ngitungnya lah. Kayak kita sekarang apalagi yang udah biasa megang kripto, tahu duit, $1 15.000, $300 4.500.000, $275 itu 4 jutaan. Gampang kan? Mungkin kalau misalnya orang yang baru masuk itu kan nggak gampang. Jadi kita ada implement ke currency-nya dalam rupiah begitu. Dan kita juga sebelum massive campaign kita di bulan Agustus, kalian masih dengar kan ya? Dengar, alhamdulillah. Lanjut Om. Oke. Ya, nanti massive campaign kita di bulan Agustus, kita udah siapin beberapa partner besar. Mungkin aku nggak bisa sebutin semuanya, cuman yang bisa aku sebutin clue-nya doang. Satu, yang pertama itu salah satu checks paling besar di Indonesia dan semua sister company-nya. Terus yang kedua itu salah satu layer zero yang baru, yang dimana kalian kalau misalnya airdrop hunter, testnet hunter pasti tahu. Terus yang ketiga itu chain yang paling besar dari blockchain game paling besar di Jepang, dari Jepang. Itu yang kita bahkan bawa ke Indonesia untuk support kita. Bukan support kita aja sih, kita saling support untuk masuk ke market Indonesia. Nah, jadi memang kita ada tiga partner besar yang kita akan bawa untuk saling support untuk penetrate di Indonesia. Nah, kenapa kita bawa, ada alasannya sebenarnya, kenapa kita bawa tiga partner itu, karena kita ngelihat di Indonesia itu, kalau misalnya kalian tahu ada research-nya, jadi setelah FTX crash itu, cuman di Indonesia doang yang mereka nggak berpaling dari checks. Jadi user-user yang pindahin dana dari checks ke DEX itu sedikit banget, less than 10% kalau nggak salah, dari total user kita yang ada. Nah, makanya bukan berarti kita pengen suruh mereka pindahin semua dananya, cuman kita ngelihat kalau misalnya masyarakat Indonesia itu ternyata ada kendala. Kendalanya itu apa? Mereka nggak tahu, bahkan nggak realize kalau misalnya ada DeFi produk. Atau mereka tahu, cuma mereka nggak ngerti. Dan nggak ada yang mau ngasih tahu. Karena kalau misalnya kalian tahu, selama ini yang promote yang promote tentang kripto, blockchain, apapun itu kan lebih banyak pemain-pemain checks kan, yang semuanya berkisar di ya bahasan-bahasan tentang checks, entah itu token apapun itu, cuma mereka nggak bahas tentang staking, lending, farming, liquidity farming apapun itu.
Begitulah kurang lebihnya progresnya sampai sekarang. Menarik ya Om ya. Nah, mungkin tadi sempat mention karena orang Indonesia tuh masih lebih aman dicek karena beberapa faktor, salah satunya ketidaktahuan. Nah, belakangan ini kalau action lokal kan sudah mulai memarketingkan tentang produk staking di exchange mereka nih. Apakah ini jadi penghalang buat Crystal Wallet untuk masuk memperkenalkan walletnya ke masyarakat awam, atau justru ini malah jadi pendukung buat memperkenalkan lebih jauh? Sebenarnya ini justru jadi pendukung karena dengan mereka memperkenalkan staking, ya kayaknya ada beberapa yang udah masuk staking. Boleh sebut mereka? Ya, atur Om. Wah, ada Reku, ada Indodax, mungkin yang paling pertama itu Toko Kripto sama Pintu. Nah, terus yang lain mulai lomba-lomba untuk masukin staking atau DeFi services ke dalam platform mereka. Nah, bukan berarti sebagai penghalang untuk kita, cuman justru kita dibantu karena masyarakat Indonesia sekarang udah ngerti apa itu staking. Sebenarnya kalau misalnya bahasa kasarnya atau bahasa web2-nya, staking itu sama aja kayak kita deposito, ya kan? Nggak ada Benar. bedanya gitu. Cuman karena mereka dibalutnya dengan kata-kata staking ya, which is mereka even deposito pun nggak semua orang tahu apa sih deposito. Orang taunya kayak nabung, taruh duit di bank, that's it. Ya, gitu. Benar. Nah, bukan berarti sebagai halangan untuk kita, justru kita dibantu. Jadi kita nggak perlu jelasin lagi apa itu staking, cuman kita bisa jelasin kalau staking itu nggak cuman ada di checks aja. Karena biarpun mereka mau staking, ya kalau misalnya mereka tetap staking di dalam checks sih sama aja. Uang mereka tetap di dalam checks. Jadi mereka nggak bisa kontrol uang mereka sendiri. Karena balik lagi, sistemnya blockchain itu kan untuk bukan untuk mempermudah, supaya mereka bisa self-custody uang mereka sendiri. Dan pertama kali Bitcoin keluar itu kan untuk head-to-head sama bank. Karena financial bank itu pada saat itu bisa dibilang cukup berantakan atau nggak transparan. Makanya muncullah Bitcoin dan blockchain. Gitu. Justru kita terbantu sih. Menarik. Nah, kan kalau dari segi staking tadi udah dijelasin. Nah, kalau di wallet non custodial sekarang tuh kan fiturnya menarik. Ada yang easy access DeFi, bahkan mungkin karena faktor game-game kripto alias GameFi udah sering banyak agregatornya bermunculan di Indonesia, mungkin yang dari lokal terus maupun luar. Itu kira-kira dari Crystal Wallet sendiri juga mempermudah di apps atau aplikasi kripto untuk teman-teman akses nggak? Karena kan mungkin let's say sebut aja ya wallet yang udah sering banget dipakai kayak misalnya MetaMask, Trust Wallet pun untuk beberapa orang awam ketika ditanya, oh di appsnya apa sih yang cocok nih buat kita coba nih orang awam, nah mereka masih kebingungan gitu. Jadi sesuai dengan slogan kita, the simplest wallet for everyone, dan untuk Indonesia sendiri simplest wallet for Indonesian. Nah, kita rencananya akan kita bagi dua sebenarnya, produk-produk yang ada di global dan produk-produk yang ada di Indonesia. Feature yang ada di Indonesia belum tentu ada di global, feature yang di global belum tentu ada di Indonesia. Cuman secara garis besar feature itu sama semua. Mungkin kalau misalnya yang kayak tadi Mas Imam bilang, di apps kita udah improve dApps Explorer kita. Jadi sekarang udah ada beberapa tab, let's say kayak GameFi, DeFi, staking platform, lending platform, apapun itu. Jadi kalian kalau misalnya mau search, let's say kalian mau search PancakeSwap, itu ada di DeFi. Jadi everything about DeFi itu udah ada, kalian tinggal pencet doang. Nah, jadi kalian bisa ekspor satu-satu, tabnya itu ada apa aja, dan di apps-nya itu ada apa aja, dan kalian bisa langsung buka dari Explorer kita. Seperti itu. Wah, berarti mudah banget tuh guys. Berarti kalian nggak usah worry kalau buat temen-temen yang mungkin bingung mau coba di apps atau aplikasi kripto yang diakses lewat wallet non custodial, itu di Crystal Wallet udah ada list-listnya, dan mungkin yang list-listnya ini pasti yang udah recommended dong ya buat orang awam ya gitu ya, nggak sih Om? Sebenarnya ini bocoran sedikit, nanti kita akan buat para airdrop hunter dan testnet hunter, kita akan bantu kalian, kita akan list semua testnet atau airdrop yang possible yang kalian bisa garap. Jadi kalian nggak perlu capek-capek lagi scam di Telegram, nanya kiri kanan, kalian bisa tinggal search aja, nanti kita akan munculin di trending atau di hot, seperti itu.
Jadi Nah, kalian bisa langsung garap. oke, mantap. Nah, di sini buat teman-teman airdrop hunter, kebetulan di Zabava Labs tuh banyak banget anak community ya airdrop hunter nih. Nah, berarti itu kalau integrasi list-list airdropnya nih, bocorannya, itu apakah dia ada integrasi ke platform tax airdrop tertentu kayak Galaxy ataupun kayak Zilli gitu, atau memang cuma di list aja secara kasar gitu? Mungkin nih biar semakin semangat di community di sini. Sebenarnya kita nggak main langsung list begitu aja, karena balik lagi, untuk DeFi wallet itu kita akan menitik beratkan tentang security. Jadi kita nggak mau juga semua user-user kita kena scam atau kena phishing, gara-gara mereka sembarangan ikut testnet atau airdrop, dan apalagi dari kita, rekomendasi kita. Jadi sebelum kita pasang di dalam trending itu, di list trending, pasti kita akan do our diligence juga. Jadi ini beneran apa enggak, backersnya oke apa enggak, dan memang beneran mereka possible kasih airdrop apa enggak, seperti itu. Jadi nggak sembarangan kita kasih. Dan selain itu juga kita juga akan partneran sama mungkin beberapa project yang mereka mau taruh airdrop atau mereka mau launchpad atau mereka mau apapun itu akan kita masukin ke trending. Jadi kita benar-benar kasih akses ke semua user kita untuk apa ya namanya, experience DeFi services yang ada gitu. Oke, menarik. Mungkin sebelum lanjut ke sesi pertanyaan teman-teman di kolom chat nih, tadi kan sempat bilang airdrop yang akan di listing di dalam Crystal Wallet itu terkurasi nih dan open juga buat teman-teman yang punya project mau ngasih airdrop lewat Crystal Wallet. Nah, sistem kurasinya kayak apa nih buat teman-teman? Jadi mungkin teman-teman di sini yang udah punya project pingin ngedrop taxnya bisa langsung ke Crystal Wallet nih. Sebenarnya kita karena itu masih plan dan memang belum diimplement, jadi aku pun juga belum terlalu tahu lah kira-kira sistemnya seperti apa. Mungkin untuk di awal kita belum open untuk orang untuk apa ya, untuk terbuka untuk umum lah gitu. Jadi kita masih akan cari dulu project-projectnya sampai nanti kita udah banyak demand, baru nanti kita akan buka untuk umum seperti itu. Cuman tetap pasti kita akan due diligence dulu. Gak mungkin kita sembarangan segala macam. Menarik. Nih guys, berarti buat teman-teman yang mungkin sebelum fitur airdrop listingnya launching nih di Crystal Wallet, mungkin kalau ada ide project atau project yang udah mateng tapi pengen launching token atau airdrop NFT, nah bisa ngobrol-ngobrol sama Om Steven ya guys ya. Nah langsung aja ke sesi pertanyaan. Di sini gua mau, nah ini kita scroll dulu. Nah ini kayak list pertanyaannya kalau dilihat mulai agak bener dari Baby C. Oke, Mbak Ica nih mau nanya kenapa pilih Indo, terus tar regulasinya gimana untuk Crystal Wallet di Indonesia nih, silakan Om. Sebenarnya ini pertanyaan berarti ada dua ya. Kenapa pilih Indo? Karena kita sebenarnya udah ada dari 2021. Nah, waktu bull market itu kita sempat reach hampir 2 juta user. Nah, cuman setelah bear market, user-user kita masih banyak yang hilang, Bang. Nah, cuman bisa dibilang user yang dari Indonesia itu mereka retain-nya cukup tinggi. Jadi retention rate-nya cukup tinggi. Makanya kita mulai coba daripada kita push global atau do global marketing yang memang pasarnya bukan gak kelihatan sih, ada, cuman saingannya berat banget. Mending kita coba kuatin dulu route-nya kita di setiap country atau di setiap region, dan nanti kita akan cari nama atau fame dari sana. Nah, makanya kenapa kita pilih Indo dulu. Sebenarnya Indo itu bukan yang paling pertama. Kita yang pertama itu adalah Vietnam. Vietnam itu bisa dibilang udah cukup famous lah. Cuman memang kita ada saingan besar di sana, which is Coin 98. Gitu. Coin 98 apa Coin 89? Ya begitulah. Gitu. Nah, untuk yang kedua, regulasinya gimana? Sebenarnya di Indo itu regulasi untuk DeFi itu masih alegal, bukan ilegal atau legal, cuman alegal, jadi nggak jelas. Dan bisa dibilang nggak ada regulasinya. Cuman kalau misalnya DeFi diregulasiin, berarti dia broke the very first rule. DeFi itu kan decentralized finance. Nggak ada yang ngatur, nggak ada yang regulasi, nggak ada yang apapun. Begitu. Jadi harusnya sih nggak terlalu bermasalah untuk DeFi. Seperti itu.
apalagi DeFi wallet. Mantap. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan sebelumnya, mungkin buat teman-teman nih yang ingin tahu DeFi itu apa. DeFi itu kalau dianalogikan seperti perbankan tapi tanpa kustodial. Jadi kalian nabung sendiri tapi serve sendiri ya gitu. Jadi semua tanggung jawab uang yang kalian taruh di smart contract itu tanggung jawab kalian guys gitu. Oke, ini ada next pertanyaan dari Ivan Aji Sofwan. Wih, namanya bagus nih. Nanti di Crystal Wallet bisa import phrase nggak bang dari Trust atau MetaMask? Apa punya jaringan sendiri tuh? Nah, mungkin gimana nih Om? Bisa dong, bisa banget. Karena dasarnya DeFi wallet itu asal masih EVM, itu pasti masih bisa import fast phrase atau seed. Dan seperti itu. Dan kita juga saranin sebenarnya gini, mungkin ada satu pokok bahasan yang aku mau bahas sebenarnya, yaitu kenapa sih harus punya banyak wallet? Karena buat apa kita punya banyak wallet? MetaMask lah, Trust Wallet lah, atau Bitkit lah, apapun itu. Nah, sebenarnya tergantung kesukaan kalian masing-masing kan. Kalau misalnya aku sendiri, aku cuma punya dua MetaMask, dua main MetaMask. Satunya itu aku masukin di Bitkit, satunya lagi itu aku masukin di Crystal Wallet. Dan yang memang untuk transaksi sering aku selalu masukin di Crystal. Seperti itu. Karena ya lumayan masih hunting token micin lah. Payno segala macam gitu. Jadi bisa-bisa aja. Bener. Nah, ngomong-ngomong kalau soal perbanyak wallet nih. Nah, kalau misal teman-teman pingin supaya dananya tuh tetap safe tapi bisa pindah-pindah aman, emang salah satu strateginya untuk antara mencoba aplikasi kripto atau di apps baru dengan mungkin pakai yang biasa kalian pakai untuk nabung atau staking atau nyimpan itu harus dipisah ya teman-teman supaya lebih aman gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Joseph. Izin tanya dong. Aku kan baru nih di dunia Web3 ini. Apakah Crystal Wallet itu bikin kayak artikel atau webinar gitu nggak ya buat newbie? Nah, ini Om. Seru nih Om. I see. Sebenarnya kalau misalnya pertanyaan untuk global, ya kita dari dulu udah ada artikel Medium. Cuman semuanya itu dalam bahasa Inggris. Nah, untuk Indonesia sendiri mungkin nggak terlalu banyak orang yang kenal Medium lah. Mereka kenalnya Telegram segala macam. Nah, kita ada learn and earn di Telegram sebenarnya setiap 2 minggu. Jadi di sana kalian bisa belajar DeFi services, apa itu DeFi, apa itu earn, apa itu staking, dan sembari kalian bisa dapetin reward juga. Seperti itu. Jadi kalian bisa belajar sembari dapetin hadiah lah sedikit. Nah, berarti Kakak Joseph nanti kalau mau belajar-belajar soal Web3 dan lebih mudah langsung pakai Crystal Wallet dan akses artikel-artikel dan fitur-fitur dan materi-materi yang ada di grup Telegramnya Crystal Wallet ya gitu. Oke, next question ini dari Matt. Mau nanya dari kompetitornya Crystal siapa yang top 3? Ini maksudnya top 3 itu paling bener-bener sengit lah untuk disandingkan dengan Crystal nih. Ini buka-bukaan nih, seru nih. Iya. Sebenarnya kalau misalnya dari global, top 3-nya kita itu adalah MetaMask, Trust Wallet, sama Zerayon. Cuman di Indonesia itu hampir nggak ada orang yang tahu Zerayon. Jadi di Indonesia itu cuma ada 2 sebenarnya. 3, sorry. MetaMask, Trust Wallet, sama Bitkit. Karena orang banyak pakai Bitkit untuk airdrop. Itu dulu mereka masih banyak kasih airdrop. Gitu. Oke. 3 itu sekarang. Tuh, Mat. Berarti kalau di Indo itu walletnya yang permudah untuk airdrop ya, gitu. Kalau di global ada Zerion, tapi Zerayon ya baca ya. Zerayon. Cuma Zerayon tuh buat anak-anak yang tukang bikin LP gitu kan, atau liquidity provider. Karena gue termasuk pakai, karena ya bisa dibilang gue suka banget bikin LP. LP tuh enak banget gitu, cuma diem orang transaksi ya dapat remah-remah lumayan lah ya gitu, cakep. Nah, ini ada pertanyaannya dari Mas Ado aka Flores. MetaMask kan sudah menjadi wallet semua orang, kenapa kita harus pakai Crystal?
balik lagi. Semua orang itu kan bisa dikategoriin jadi beberapa kategori. Ada yang OG, ada yang baru belajar lah recently, ada juga yang baru mau masuk. Nah, semua orangnya itu di mana? Mungkin kalau misalnya OG dan yang sudah tahu Web3, mungkin mereka kenal MetaMask. Nah, kenapa orang Indonesia, sebenarnya ada big reason kenapa orang Indonesia kenal MetaMask. Kalian bisa lihat di semua dApps, apapun itu yang berhubungan sama EVM atau bahkan pun non EVM, first wallet login optionnya itu pasti MetaMask, ya kan? Benar. Jadi ya orang mau nggak mau ya pasti udah diarahin gitu. Kayak ya udah MetaMask. Padahal mereka pun juga belum tentu suka dan mereka belum tentu pengen pakai MetaMask. Begitu. Nah, makanya kenapa kita ada kasih opsi kristal, MetaMask itu sebenarnya feature-nya limited. Tuh, kita ngerti lah, semua orang itu pengen dimanja sama simplify. Semua orang itu pengen dikasih kemudahan. Nah, kenapa pakai MetaMask terus kalau misalnya bisa pakai Crystal Wallet? Bukan berarti aku suruh kalian delete MetaMask kalian ganti ke Crystal Wallet. No. Karena setiap wallet itu ada fungsinya masing-masing. Itu. Coba bayangin kalian lagi di tengah jalan dan kalian tiba-tiba pengen transfer atau pengen join airdrop, kebetulan laptop kalian mati, kalian nggak punya MetaMask bukan nggak punya MetaMask lah. MetaMask mobile itu masih cukup sucks lah aku bilang. Dan kalian nggak bisa connect ke MetaMask-nya. Kalian pakai apa? Disitulah Crystal ada. Gitu, untuk simplify semua transaksi kalian. Kalian bisa langsung swap, kalian bisa langsung join airdrop-nya. Atau IGO apapun itu langsung dari browser atau explorer seperti itu. Makanya setiap wallet, kenapa kita harus punya banyak wallet? Ya, setiap wallet itu punya fungsi masing-masing. Tergantung kalian cara pakainya gimana. Begitu. Mantap. Keren banget Om Steven. Nah, ini dari Mas Yaksa, YX Rap. Dia mau invite to speak nih. Gua invite. Kayaknya dia mau menanyakan sesuatu sangat-sangat krusial nih, sampai langsung open mic. Ayo Mas Yaksa, naik lah. Lah kok nggak jadi cancel guys. Padahal udah minta dari tadi. Kelamaan kali. Oke, lanjut dulu aja ke pertanyaannya Om Max One. Apakah Crystal Wallet nantinya akan support account abstraction nggak Om? Nah, coba dijelasin. Oke, account abstraction. Yang mana pertanyaannya? Ini nih Max One. Apakah Crystal Wallet nanti akan support account abstraction? Ini cuma begini doang pertanyaan. Apakah Crystal Wallet nantinya akan support account abstraction nggak Om? Tuh. Coba tag lagi dong. Nah tuh naik dia Om. Naik tuh Om, dia Om Max tuh. Mana. Dia Om Max, boleh diulangin pertanyaannya Om. Dengar ya Om ya tadi suara saya ya. Ya. Itu tentang account abstraction seperti ada di kayak punyanya itu apa? Bravo sama satu lagi Agent X itu kan pakai account abstraction juga kalau nggak salah itu. Apakah Crystal Wallet juga akan mengarah ke situ gitu? Karena account abstraction itu akan mempermudah kita untuk transaksi tanpa harus ganti chain atau network seperti itu sih. Sebenarnya kita juga udah implement seperti itu. Jadi kita sebenarnya masih mau lihat dulu sih feature-featurenya itu berguna apa enggak. Karena jujur untuk setiap kali add feature itu pasti tag team kita akan kewalahan. Bukan berarti tag team kita nggak banyak, tag team kita lumayan, hampir ada 40 orang. Cuman kita udah ada plan sendiri. gitu. Nanti future-nya kita akan tambahin AI Depth Explorer segala macam, bla bla bla. Jadi kita sebelum add feature pasti kita akan lihat dulu sebenarnya peminatnya itu banyak nggak sih. Kalau misalnya cuman serve kayak 5-10 orang, sedangkan pasarnya ada 1 juta orang, buat apa kita fokusin ke sana? Bukan berarti kita enggak, cuman belum jadi main fokus kita seperti itu. Bahkan nanti kita mau ada masukin juga. Jadi seed phrase itu kalian bisa connect lewat sosial media segala macam. Cuman balik lagi sebenarnya diskusi keras di kita. Karena kalau misalnya sosial media kalian ke-hack, ya goodbye. Iya, betul sih. Sangat beresiko juga sih sosial media, betul.
penting, cuman nggak semua orang bisa terima itu. Cuman banyak juga sebenarnya penggunanya, karena nggak semua orang mau capek-capek tulis seed phrase lah. Mungkin literasi Ya, di Indonesia betul. dan edukasi di Indonesia agak kurang, padahal seed phrase itu penting. Begitu. Oke, sip. Udah terjawab ya Om Oke. Max ya. Siap, oke. Bukan Terima berarti kasih. enggak. Cuman Tapi- setahu aku memang udah ada dan memang kita belum ada fokusnya ke sana. Gitu. Oke. Ya, kita harus ada sisi urgenitasnya juga ya, yang mana kita Betul. bisa untuk digunakan sama teman-teman di Indonesia seperti itu ya. Oke. Mm-mm. Mantap. Oke, Oke. good. Thank you, Om. Thank you banget Om Max. Keren Terima kasih. pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Ivan Aji Sofwan lagi. Mau nanya apakah Crystal Wallet ini bakal ada tokennya sendiri, airdrop tokennya sendiri kayak Trust Wallet ada TWT dan Cephal ada SFP. Nah, dijawab Om. Nah, sebenarnya kita mau ada token sendiri, cuman belum dalam waktu dekat ini. Karena saat ini fokus kita masih user acquisition, awareness dan user acquisition. Gitu. Karena percuma, kalau misalnya kita, karena balik lagi lah, kita ke bisnis plan aja. Kalau misalnya kita cuma launch token doang, sedangkan nggak ada usernya, nggak ada utility yang pastinya buat apa. Jadi kita lebih bikin ke bottom up daripada up to bottom. Karena kalau misalnya kita launch token tanpa ada apapun itu namanya up to bottom strategi. Jadi ya nantilah kayak mungkin kebanyakan GameFi sekarang lah. Nih beli tokennya dulu, nanti launchnya ya 5 tahun lagi lah kalau mood. Cuman kita enggak, kita benar-benar pengen kasih feature dulu yang benar-benar sufficient buat semua orang, yang bisa dipakai sama semua orang, baru kita akan launch token. Cuman launch token itu sudah ada plannya. Either tahun ini atau tahun depan, nggak ada yang tahu. Cuman si level doang yang tahu maunya kapan. Begitu. Asik, udah terjawab ya Om Ivan. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Raffi Map. Apakah Crystal kedepannya akan ini sama jawabannya sama enggak udah nah nih Om Ivan nih semangat banget ya kayak pingin memakai Crystal Wallet. Sekuritas dari Crystal Wallet tuh kayak gimana? Mungkin kalau dibandingin wallet lain mungkin boleh kali ya, biar teman-teman ada gambaran perbedaannya. Boleh. Security maksudnya bukan sekuritas. Iya Betul. itu iya. Ya. Kalau security-nya sebenarnya DeFi wallet itu mungkin kalian enggak juga lah. Belakangan ini banyak wallet provider yang kena hack. Kayak mungkin yang terakhir paling besar itu Atomic, dan mungkin yang native walletnya juga ada Algo Wallet. Hahaha. Seperti itu. Nah, security itu sebenarnya kita sulit untuk ngejelasin kalau misalnya security kita ABCDE. Karena hacker ataupun para yang aneh-aneh itu pasti mereka akan tetap cari cara untuk bisa masuk dan bisa melakukan hal-hal yang jelek lah. Gitu. Cuman dari kita sendiri, kita selalu pantau. Jadi kita sebenarnya lebih ke user security-nya itu. Jadi token-token kita itu selalu kita kasih verified. Jadi kalau misalnya kalian search token, kalian kalian akan kena warning kalau misalnya kalian search token yang memang phishing atau tokennya itu honeypot atau tokennya itu token scam. Seperti itu. Jadi kita lebih security dari sana. Cuma kalau misalnya untuk yang security global kayak apakah ini hack proof, ya nggak bisa jawab juga. Karena kita selalu berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin, supaya kita bisa tetap provide yang terbaik dan paling aman untuk semuanya. Seperti itu. Mantap. Mungkin kalau soal security dari wallet, mungkin gue mau sharing sedikit juga. Karena tahun lalu wallet gue kehack. Waktu itu gue pakai disebut merek aja lah ya. Gue waktu itu pakai Bitkeep dan yang di waktu itu yang kena phishing tuh sosial media gue. Tapi masalahnya wallet non custodial itu beberapa servernya kan ada yang masih centralized ya, dia masih pakai cloud biasa untuk backup data processingnya. Meskipun kita udah pakai seed phrase.
Nah, Mm. ketika phishing virus dari sosmednya itu dalam satu HP itu pindah ke wallet kriptonya, yang kena itu justru dari wallet Bitkip ini gitu. Nah, Mm. mungkin kalau dari Crystal Wallet ada nggak sih pencegahan dari back end security cloudnya ini gitu? Atau mungkin belum bisa jawab pasti gitu? Jujur belum bisa jawab pasti. Cuman aku juga kurang tahu detail security-nya seperti apa. Cuman bisa dibilang Crystal Wallet itu benar-benar utamain security. Karena jujur ya, ini dari pengalaman pribadi aku sendiri. Kayak aku kan sebenarnya tugasnya itu untuk mencari partnership. Nah, nggak semua, kayak sebenarnya banyak partnership yang bisa aku bikin atau aku jalin di Indonesia. Cuman nggak sembarang partnership yang bisa dijalin. Karena mereka benar-benar pengen lihat project ini kredibel kah, projectnya ini benar-benar oke apa enggak kah, atau mereka cuma pengen lihat-lihat API-nya kita doang, atau bahkan kayak mau ngintip source code kita segala macam. Enggak, seperti itu. Jadi kita benar-benar security kita benar-benar pilah, karena kita setiap apapun yang kita lakuin selalu due diligence, seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya untuk cloud sendiri aku kurang bisa jawab. Menarik. Ya, mungkin ini bakal jadi next topic juga ya. Mungkin bisa ditaruh di Zabavakes juga soal sekuritas wallet. Mungkin nextnya bisa diundang juga Om sama teman-teman yang kerja di wallet juga yang lain. Oke, ini buat sedikit ngingetin ke teman-teman. Ini tadi Om Ado, Om Flores ngasih tahu katanya satu penanya terbaik itu bakal ditambahin rewardnya. Ini sampai $50 ya, betul ya Om Stephen ya? Tuh, sampai $50 kok. Oke, siap. Berarti nanti penanya terbaik nanti Om Steven bakal pilih dan dapat hadiahnya. Mungkin tadi sempat ada missing pertanyaan nih. Nah, ini dari Uruf K. Mau nanya, apakah Crystal Wallet mendukung integrasi dengan hard wallet? Dan mungkin dijelasin kali ya, hard wallet apa aja yang kompatibel juga boleh gitu. Sebenarnya kita dukung semua jenis hard wallet. Cuman yang paling kita saranin itu so far Ledger. Seperti itu. Karena kita udah kerjasama langsung sama Ledger untuk support hardware walletnya. Nah, mungkin kalau misalnya kalian yang belum tahu hardware wallet itu apa, gimana jelasinnya? Oh, kalian tahu key BCA kan? Nah, jadi setiap kali kalian mau transaksi, kalian harus pakai key BCA-nya itu. Nah, kurang lebih hardware wallet seperti itu. Cuman key BCA itu cuman untuk transaksi aja. Nah, sedangkan hardware wallet ini semua kriptonya itu masuk ke dalam hardware wallet itu tersebut. Itu bukan semua kriptonya sih, tetap kriptonya itu masuk dalam chain. Cuman kalian tetap harus transaksi lewat menggunakan PIN, menggunakan hardware walletnya. Jadi kalian nggak, walaupun kalian connect ke phishing site, kecil kemungkinan kalau misalnya mereka bisa hack atau bisa mereka sedot semua transaksi, semua funds yang kalian punya seperti itu. Oke, menarik. Berarti teman-teman kalau misalnya mau pakai connect hard wallet ke Crystal Wallet disarankan pakai Ledger ya, yang udah partneran pasti dengan Crystal Wallet gitu. Tapi so far Om Steven sendiri udah pernah nyoba integrasi hard wallet ke Crystal Wallet langsung nggak sih sebenarnya? Dan mungkin ada perbedaan experience gak ketimbang connect ke software wallet lain gitu? Jujur, aku nggak pakai hardware wallet, nggak pakai cold wallet, jadi aku nggak pernah coba personally. Cuman yang aku tahu, yang aku dengar juga, sebenarnya nggak ada bedanya sih. Karena sama aja experience kalian pakai MetaMask sama pakai Crystal Wallet gitu. Cuman bedanya kayak MetaMask kalian langsung extension, jadi kalian mau connect apapun tinggal pencet. Kalau Crystal Wallet kalian harus connect. Cuman kalau misalnya kalian buka dari tab browser, sama aja kayak kalian pakai MetaMask, tinggal pencet-pencet aja. Seperti itu. Oke, berarti nggak ada beda ya guys ya. Wah, ini Om Ivan Ajis Sofwan sangat semangat sekali ya. Ini udah pertanyaan ketiga atau keempatnya dia nih. Kalau untuk dia nanya nih, begini untuk security personal seperti saat import token ke wallet nanti harus diberi PIN atau pengenal bahwa yang import adalah yang punya walletnya gitu. Kayak Trust Wallet diimport ke Trust Wallet lain nggak perlu PIN, yang penting punya fresh key. Ini maksudnya mungkin
kayak 2FA kali ya Om ya, pelapis dari seed phrase atau gimana nih? Mungkin boleh dijawab kalau paham maksudnya. Ngerti. Sebenarnya, iya sebenarnya sistemnya kayak 2FA sih. Kita perlu pin apa enggak. Cuman jujur ya, pada dasarnya seed phrase itu nggak semua orang boleh tahu. Jadi kecil kemungkinannya kalau misalnya ada orang lain yang tahu. Karena seed phrase itu kalau misalnya kalian nggak punya 5 kata awal atau 7 kata awal, kalian nggak akan bisa dihack. Seperti itu. Jadi bisa dibilang nggak terlalu penting untuk sekarang kalau misalnya kalian mau import wallet itu harus pakai double opt atau 2FA, masukin pin segala macam. Yang penting kalian punya seed, kalian punya passphrase-nya, ya sudah. Karena yang punya passphrase itu harus kalian sendiri. Bahkan mau orang tua kalian nggak boleh tahu passphrase kalian apa. Nanti disedot. Oke, begitu guys. Berarti kalian tetap harus jaga fast phrase key atau seed phrase kalian dengan baik-baik, hanya untuk kalian aja gitu ya. Hanya kalian dan Tuhan yang tahu gitu. Nah, mungkin sedikit reminder buat teman-teman, kebetulan kita ada Takzili khusus untuk AMA session kali ini dengan Crystal Wallet. Caranya gampang, nanti kalian buka Takzili yang ada di Zabava Labs yang udah dipost di Twitter. Nanti kalian pilih Tax EME with Crystal Wallet dan kalian screenshot bukti kalian hadir di event ini, bukti kalian ada di stage Discord ini, dan disubmit ke sana ya guys ya. Karena nanti kalian bakal dapat bonus XP ya, lumayan lah 25 XP untuk Takzilinya. Nambahin tax untuk semakin dekat dengan reward yang mungkin bisa kalian dapatkan gitu. Mungkin Mas Flores, Mas Ado boleh ingetin ke teman-teman, itu udah ada di chatnya untuk Takzilinya, linknya itu udah di share. Dan kalian sebelum mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi atau mungkin mau closing, kalian cepet-cepet submit bukti kehadiran kalian. Cukup screenshot aja, upload di Takzilinya teman-teman ya gitu. Mantap gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Mau nanya Sir, dari Aditya Saputra, akhir-akhir ini Crystal Wallet lagi ada pengembangan atau apa mungkin yang akan ada update fitur terbaru ke depannya? Maksudnya update terbaru yang upcoming paling deket apa nih? Sebenarnya feature yang baru kita keluarin itu bahasa Indonesia sama currency in rupiah. Itu dua yang kita munculin untuk user Indonesia. Cuman ada lagi sebenarnya yang lain. Kita akan improve Debt Explorer kita. Jadi kita akan tambahkan AI, jadi AI Explorer, di mana kalian kalau misalnya let's say kalian pengen cari token apa yang lagi hit, itu akan keluar. Jadi mereka akan aggregate dari sosial media, dari news, dan juga dari beberapa macam CMC, CG gitu-gitu, token-token apa aja yang sedang hits yang bisa kalian beli lah. Cuman balik lagi, itu nggak 100% terpercaya. Namanya AI loh. Benar. Paling itu yang paling dekat. Oke, berarti itu menjawab ya Om Adit ya gitu. Nah, ini teman-teman, kalau masih ada yang mau nanya lagi, ini mungkin kita masih ada 13 menit lagi gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada yang nanya, mungkin kita bisa langsung closing. Dan jangan lupa isi Takzili bukti kehadiran kalian di sini ya guys ya. Jangan di skip karena lumayan XP di Takzili itu 25 XP ya, which is nambah rank kalian gitu ya di Zili Tax. Seperti biasa, Mas Flores tolong dibantu di remind bukti screenshotnya ya, tinggal screenshot aja bukti kalau kalian tuh ada di sini gitu, ada di tampilan stage-nya, ada akun kalian itu udah nongol, kalian screenshot aja full Discord-nya sama bukti ya, taruh aja post di sana ya teman-teman gitu. Nah, ini ada ditambah tax lagi dari Zabava Labs punya Zili, itu kata Mas Flores ada tax khusus download Crystal Wallet, nanti dapat poin yang dimana nanti taxnya bakal launching besok. Jadi buat teman-teman yang habis ama ini, buruan download Crystal Wallet dan mungkin langsung kerjain taxnya, mungkin ada poin-poin spesial gitu. Wah ini Mat nanya ada when vitamin B, ada vitamin B.
Ayo, Gang Mangga, Gang Mangga. Aduh, gila, ini udah pada lelah nih kayaknya, Bos. Mungkin kita closing aja. Mungkin pesan-pesan dari Crystal Wallet apa nih? Mungkin sebelum kita akhiri nih. Boleh. Jadi sebenarnya balik lagi, Crystal Wallet itu ada bukan untuk sebagai pesaing MetaMask atau segala macam, cuman Crystal Wallet itu sebenarnya untuk membantu kalian dalam segi mobilitas. Karena Crystal Wallet itu fokus di mobile wallet. Jadi untuk kalian yang pengen experience ke depannya, let's say kayak pembayaran pakai QR, kalian pengen transfer ke teman kalian pakai QR, daripada tunggu nanti di rumah atau segala macam, kalian harus buka laptop dan kalian harus buka MetaMask. Crystal Wallet itu ada untuk hal-hal seperti itu. Dan balik lagi, Crystal Wallet itu kita pengen bikin sebagai the simplest wallet for Indonesia. Jadi jangan lupa download Crystal Wallet, dan kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kalian bisa langsung tanya ke aku sendiri. Tinggal add Telegram aku, Steven4293. Jadi langsung kalian tanya aja. Jangan tanya kapan ada kerjaan, Sir. Ya, kapan-kapan, Sir. Gitu. Oke, tapi kalau di Crystal Wallet sendiri nih, teman-teman masih bisa apply buat jadi brand ambassador ya, atau mungkin garap di Crystal Wallet nih. Mungkin kan biasanya teman-teman yang kemarin kita ada sesi sebelumnya podcast bahas karir Web3 juga nih Om, gitu. Mungkin boleh di-spill dikit gitu ya. Sebenarnya opportunity di Crystal itu ada, cuman gimana bilangnya? Kalau misalnya kalian bisa ngebantu aku untuk nge-raise awareness, pasti kita akan buka entity di Indonesia. Karena selama so far baru ada 2 entity, yaitu headquarter di Hanoi dan satu lagi di Singapura. Dan kalau misalnya memang Indonesia potensinya besar, kita akan buka tim sendiri. Dan satu entity itu biasa minimal timnya ada 10. Jadi bakal ada 9 lapangan pekerjaan, 10 plus aku 1. Kurang aku 1, jadi ada 9. Jadi bakal ada 9 lapangan pekerjaan yang akan dibuka di Indonesia. Biasanya 50% itu adalah tech, dan sisanya itu adalah marketing dan bisnis. Oke. Jadi kalau misalnya memang Crystal besar ya, pasti kan dari bantuan kalian juga. Gitu. Jadi sebenarnya di sini aku bukan mau ngejual job opportunity juga, cuman aku lebih suka kalau misalnya memang kalian coba pakai Crystal, kalian experience pakai Crystal. Kalau misalnya kalian suka, ya why not? Kalau misalnya kalian nggak suka, kalian kabarin ke aku, nggak sukanya di mana, nanti kita akan improve. Seperti itu. Oke, berarti kalian tuh kalau misalnya mau bergabung ke tim Crystal, pakai dulu wallet Crystal. Kalau udah merasa nyaman, boleh join. Kalau nggak nyaman, kasih tahu feedbacknya guys. Tapi jangan toksik ya guys ya. Harus positif, kritik yang positif gitu ya. Oke, nah Tidak ada yang sempurna di dunia ini, kawan. siap, betul sekali. Yang sempurna hanya Tuhan yang di sana. Oke, Betul. ini mungkin gua mau closing aja. Ini kelihatannya pertanyaannya udah mulai ngawur kayak teman-teman. Oke, langsung aja seperti biasa, jangan lupa follow sosial media Zapava Labs dan juga Crystal Wallet, yang dimana kita udah share linknya di. Wah, ini kenapa tiba-tiba mau nanya atau belum? Udah ya bubar ya guys ya, udah mau sejam. Oke. Jadi kalau buat teman-teman jangan lupa follow sosial medianya Zapava Labs dan juga dari Crystal Wallet. Link sosial media Crystal Wallet tadi udah di-share di dalam kolom chat dari sesi tanya-tanya tadi. Kalian bisa follow aja, dan mungkin kalian bisa explore lagi dengan community-nya di sana. Crystal Wallet tuh ada apa aja, bisa langsung di sosial medianya mereka juga. Nah, dan jangan lupa Zapava Labs nanti itu mulai akan launching digital collectible buat teman-teman buat akses ke aplikasi-aplikasi terbaru ke depannya dari Zapava Labs ya. Yang kebetulan juga SoMove udah rebranding jadi Sentinel Heaven ya guys ya. Jadi ya kalian
keep an eye dan make sure kalian tetap gawe tax zilinya, dan jangan lupa ada tax zili special dari Zabava Labs collab dengan Scoopbeat, yaitu bikin musik lo-fi ya guys ya. Jadi kalian bikin musik lo-fi dengan referensi video yang ada di taxnya. Itu cuma 6 hari lagi sampai tanggal 24 udah tutup quest spesial itu. Mungkin Mas Ado boleh bantu share. Nanti kalau misalnya kalian kerjain tax itu bakal ya kalian dapat bonus XP-nya lumayan lah gitu. Oke. Alright, itu aja dari terakhir. Oh, boleh. Terakhir. Nah, kebetulan baru di launch nih, baru dirilis. Jadi Linea kalau misalnya kalian tahu salah satu EVM di bawahnya Consensus itu udah bisa kalian cobain testnetnya via Crystal Wallet. Kalian tinggal cari di Dapps Explorer-nya, nanti ada tab paling kanan Linea testnet. Nah, Linea itu kasih airdrop juga. Jadi kalian bisa coba via Crystal Wallet. Oke, gaskan. Berarti buat teman-teman airdrop hunter yang pingin airdrop blue chip karena Linea tuh under konsensus, langsung ambil aja guys. Gitu. Oke, itu aja dari gua dan dari Zabava Lab Amy dengan Crystal Wallet. Kita closing hari ini. Bye bye everyone. Terima kasih semuanya. Bye bye.